Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan program dialog khusus Diskominfo Provinsi Jawa Timur bersama saya Syifa Fauzia yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Dan di edisi kali ini kami akan membahas mengenai isu krusial dalam pengawasan Pilkada tahun 2020 dan kita sudah hadirkan kedua narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kami sapa terlebih dahulu Pak Angkunafi SHMH selaku Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Ya, Assalamualaikum Pak Aang. Waalaikumsalam Mbak. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Harus sehat. sehat. Harus sehat, semangat ya Pak ya untuk menyongsong Pilkada tahun 2020. 2020. Baik, untuk selanjutnya kami sapa Pak Surokim Abdul Salam selaku peneliti senior SSC Dekan Visip UTM. Assalamualaikum Pak Surokim, kita bertemu kembali Pak Surokim. Waalaikumsalam Mbak Cinta. Iya, sehat Pak? Lebih seger ya di sini Iya. ya. Baik, semoga diskusi kita juga segar ya Pak ya. Siap. Bisa menarik masyarakat untuk semangat memilih siapa calonnya pada nanti 9 Desember tahun 2020. Nah, ketika kita membahas mengenai isu krusial dalam pengawasan Pilkada tahun 2020, sebelum kita membahas tema tersebut, kami akan berbincang dengan Pak Aang. Ya. Kira-kira sejauh ini bagaimana Pak Aang pengawasan dari Bawaslu terkait dengan Pilkada 2020? Ya, sejauh ini karena memang Pilkada ini diselenggarakan pada situasi yang tidak biasa, ada wabah, namun mau tidak mau kami juga harus tetap menjalankan tugas fungsi apa yang kemudian sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu ini tantangan berat bagi penyelenggara khususnya di pengawas. Dari pelaksanaan mulai dari awal penetapan pasangan calon, kemudian hari ini masuk tahapan kampanye, itu harus diakui bahwa di lapangan banyak kemudian kejadian-kejadian yang kemudian memberikan dampak pada jajaran pengawas dalam melaksanakan tugas fungsinya. Ada aspek intimidasi, kemudian tantangan yang lain yang banyak kemudian kan karena kegiatan Pilkada 2020 ini situasinya berbeda. Kalau dulu kampanye tidak ada batasan, jumlah pesertanya sekian ratus ribu orang silakan, tapi untuk masa pandemi ini KPU mengatur bahwa maksimal pertemuan tatap muka itu dihadiri hanya 50 orang. Faktor di lapangan ketika pengawas pemilu menegakkan regulasi yang semacam demikian ini memiliki tantangan yang tersendiri, banyak kejadian pengawas pemilu diintimidasi dan lain sebagainya. Iya, apalagi pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini ada tersebar di 19 kabupaten kota ya Pak ya. Dan peran Bawaslu sendiri terkait dengan mengontrol dan mengawasi proses pelaksanaan Pilkada 2020 ini seperti apa? Ya, Pak di Jawa Timur ada 19 kabupaten kota, terdapat 42 pasangan calon yang tersebar di 19 kabupaten kota tersebut. Fungsi kami di provinsi adalah mengkoordinasikan jajaran kami di tingkat kabupaten kota, selanjutnya secara berjenjang di kecamatan sampai nantinya pada tanggal 9 Desember kita punya yang namanya pengawas tempat pemungutan suara. Dan kemudian dalam melakukan pengawasan tentu kami memiliki kewajiban untuk melakukan identifikasi guna menentukan fokus pengawasan pada pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada 2020. Misal hari ini kita sudah menyiapkan pengawas TPS, melakukan pemetaan terkait dengan adanya TPS rawan dengan beberapa indikator yang telah kita tentukan. Ya, baik. Pak Surokim, kira-kira isu krusial yang muncul selama menuju Pilkada tahun 2020 ini seperti apa Pak, isu-isu yang muncul? Kalau kita mengacu pada peta kerawanan, memang tiap-tiap daerah punya gradasi ya masing-masing. Menurut saya kian maju daerahnya, potensinya akan kian kompleks. Jadi betapapun demikian, Bawaslu menurut saya harus memberi perhatian ekstra keras terhadap daerah-daerah yang secara geografis ini masuk kategori maju. Termasuk daerah-daerah khusus yang sudah menjadi langganan ya. Di peta kerawanan itu kan ada biasanya kendati dia bukan daerah urban, tapi punya langganan untuk pelanggaran-pelanggaran yang biasanya masuk kategori masif itu. Jadi perhatian harus diarahkan ke sana. Menurut saya isu-isu krusial hampir sama ya. Bagian besar orang masih merasa yang paling makro itu ya sebagaimana dikatakan Mas Aan tadi, ya pelanggaran terhadap prokes. Protokol kesehatan ini karena kan
pengalaman pertama ya. Iya. Orang kan tidak mudah ya beradaptasi langsung. Namanya juga menghadirkan massa, taruhlah tadi ada pembatasan 5 orang, faktanya yang nggak hadir 50 orang, faktanya hadir bisa ratusan orang. Iya. Lalu kemudian paslon merasa saya tuh hanya mengundang 50 orang, itu yang lain-lain datang sendiri. Polisi kebingungan juga Iya. itu ya, karena jadi memang akan banyak berkaitan dengan persoalan prokes ini, di mana-mana ditemukan itu. Lalu di perkotaan itu juga penting, khususnya soal media baru ya menurut saya, karena dengan bergesernya kegiatan di darat ke udara, ini kan berarti memakai medium. Iya. Nah, medium ini ada namanya media baru, termasuk di dalamnya ada medsos, yang kadang-kadang secara regulasi dan aturan itu belum permanen ya untuk pengawasannya itu, terutama medsos menurut Iya. saya. Di potensi hoax, potensi fake news, lalu kemudian yang paling sering dipakai itu kan black campaign untuk menjatuhkan calon dan lain-lain begitu itu. Ya karena tingkat penggunaan media sosial yang masif menurut saya itu juga krusial ya. Kalau yang lain-lain untuk pengawasan tahapan saya kira teman-teman Bawaslu sudah mengantisipasi ya setiap tahapan itu. Tapi menurut saya ada konteks tadi itu yang juga penting untuk diperhatikan, karena biasanya di wilayah urban, wilayah perkotaan jauh lebih kompleks dari itu situasinya. Bahkan kadang-kadang regulasi itu kadang-kadang tidak mampu menjangkau, bahwa ada kreativitas, ada apa ya istilahnya kecerdasan di tingkat lapangan yang kadang-kadang tidak bisa dijerat oleh regulasi. Nah itu kadang-kadang juga problematik. Jadi memang menjadi apa ya istilahnya kompleks situasinya. Non teknisnya pandemi itu begitu menjadi harus diatur oleh penyelenggara. Faktor teknis ini juga bukan persoalan mudah karena terus menerus juga ada pelanggaran. Jadi double ceritanya ini sekarang. Non teknis juga harus diawasi, teknis juga harus diawasi. Belum hal-hal yang saya sebut tadi sebagai kecerdasan baru ya. Iya. Namanya orang baca peraturan, oh ternyata tidak ada. Lalu kemudian dikreativitaskan, timbullah polemik semacam-macam. Nah, ya begitu itu menurut saya yang paling penting sebenarnya adalah kewaspadaan, lalu kemudian mengkomunikasikan, karena memang tanpa keterlibatan publik saya pikir Bawaslu juga akan kerepotan. Kalau publik ini sudah punya logika sebenarnya, soal pantas tidak pantas, patut tidak patut, itu yang kemudian bisa membackup kalau ada aturan-aturan yang kira-kira tidak mampu menjangkau itu, mampu menjangkau itu. Jadi menurut saya bagaimana melibatkan publik partisipatoris itu ya layak terus diinikan dalam rangka untuk mengantisipasi isu-isu yang kadangkala datangnya itu lebih cepat dari apa yang kita perkirakan gitu ya. Bahkan menurut saya Pak An, kian waktu mendekati hari tenang itu justru harus kian tinggi tingkat kewaspadaan dan pengawasannya, karena biasanya memang dari berbagai hasil survei justru kerentanan itu ada di menjelang masa tenang. Jadi saya pikir ini kita sudah tinggal 2 mingguan ya. Saya pikir ini harus diintensifkan, termasuk menurut saya ya menambah radar-radar melalui partisipasi publik. Iya, Pak Ang, pendapat Anda, tanggapan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Surokim? Iya, memang jelang tanggal 9 Desember ini tensinya makin naik, kemudian aktivitas saling lapor dari masing-masing pasangan calon juga semakin intens. Setiap hari jajaran Bawaslu Kabupaten Kota maupun jajaran kami di kecamatan itu menerima aduan, laporan, setidaknya ada 3. Itu hampir rata-rata di 19 hari ada 3 kabupaten laporan. kota, itu rata-rata ada 3. Baik itu terkait dengan adanya baliho-baliho yang menyebarkan black campaign, misal ada di salah satu kabupaten yang kemudian baliho dipaparkan terkait dengan jangan pilih mantan narapidana dan lain sebagainya, itu juga mulai
muncul. bermunculan di jelang 9 Desember. Oleh karenanya antisipasi kewaspadaan kita, benar apa yang disampaikan Pak Surokim tadi, kita semakin memperkuat dengan kolaborasi dengan masyarakat, misalnya dengan keberadaan NGO pemantau pemilu atau kawan-kawan mahasiswa yang kemudian hari ini lebih banyak melakukan aktivitas di rumah, kita ajak berdiskusi dan harapannya nantinya juga ikut memberikan upaya-upaya pencegahan, menyampaikan adanya dugaan pelanggaran dan lain sebagainya itu ke jajaran Iya, pengawas. hal yang menarik yang sempat disampaikan oleh Pak Surokim ini adalah adanya new media atau media baru begitu. Lalu pengawasan Bawaslu terkait dengan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan new media seperti apa, Pak Ang? Ya, harus kami akui bahwa untuk kemudian intensitas kami melakukan pengawasan di media sosial ini juga perlu kita tingkatkan karena ini bagian dari banyak hal yang belum diatur di sini. Contoh misalnya terkait dengan kewajiban beberapa pihak yang harus melakukan izin, cuti dan lain sebagainya bila mana mengikuti kegiatan kampanye. Sedangkan regulasi hanya mengatur itu, tapi aktivitas kampanye sekarang ini bisa dilakukan secara daring. Bisa bertemu tatap muka dan lain sebagainya, bisa bikin video yang itu bisa diputar kapanpun tanpa memperhatikan bahwa ini tahapan masa kampanye, ini tahapan masa tenang, ini hari pemungutan suara. Yang itu sepertinya sampai saat ini kami juga berupaya semaksimal mungkin untuk berkoordinasi khususnya di Bawaslu RI bekerjasama dengan platform-platform media sosial untuk dapat close terkait dengan aktivitas yang menyerupai kampanye di media sosial. Tapi itu masih diupayakan dan sepertinya juga perlu waktu yang luar biasa untuk mensinkronisasi kemajuan informasi teknologi dan kemampuan kita menyusun regulasi. Baik, Pak Surokim, di sini ada isu-isu atau fenomena-fenomena yang sedang terjadi. Misalnya di kondisi pandemi COVID-19 ini, ekonomi di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, pasti turun begitu ya Pak. Apalagi dihadapkan dengan Pilkada tahun 2020 ini. Apakah ada terjadi kekhawatiran atau kerentanan begitu terhadap adanya money politik atau respon-respon masyarakat terkait dengan politik, terkait dengan ekonomi? Ya, logikanya memang situasi pandemi ini pasti memberi tekanan karena banyak orang kena PHK, ekonomi juga belum normal ya, orang sedang menyesuaikan diri dengan aktivitas new normal ini sehingga pergerakan ekonomi juga betapapun harus diakui tetap memberi tekanan. Tapi alhamdulillah dari hasil survei kami itu efektivitas money politics di wilayah urban itu justru efektivitasnya itu tidak se-powerful dulu. Kalau sebelumnya dulu waktu di Pileg itu kita pernah rilis data efektivitasnya 18%. Sekarang Oktober yang kemarin kita terakhir survei itu tinggal 11,2%. Jadi saya juga kaget. Semestinya kan orang banyak kena PHK, ekonomi sulit, harusnya kan orang kemudian berharap ya. Nah, ternyata berharapnya benar, orang enggak apa-apa, dikasih uang aja. Tapi jumlah orang yang ingin menghukum kandidat untuk yang memberi uang tadi itu, 34 itu ingin menghukum. Hanya 11,2 yang betul-betul mau memilih dikasih uang. Jadi banyak 34% yang ingin menghukum kandidat. Makanya hati-hati. Itu persoalannya. Itu di wilayah urban. Tapi kalau di wilayah kabupaten kota yang majoritinya masih wilayah rural, saya pikir logika ini masih cukup dominan dan saya pikir Bawaslu harus tetap intens ya untuk itu. Tapi kalau wilayah urban saya tidak terlampau khawatir. Karena di sini pengawasan jauh lebih banyak mata ya, jauh lebih banyak pengawas. Tapi yang di daerah-daerah itu efektivitas money politik saya pikir ya masih relatif patut diwaspadai. Baik Pak Surokim, kita tahan terlebih dahulu dan juga Pak Ang, kita nantinya masih akan membahas mengenai isu krusial dalam pengawasan Pilkada tahun 2020 setelah yang satu ini. Universitas terbuka merupakan perguruan tinggi negeri yang fleksibel, bisa belajar di mana saja dan kapan saja
dengan menggunakan media. Nah, saat ini sudah banyak media online yang bisa dimanfaatkan oleh para kawula muda untuk belajar atau kuliah di universitas terbuka. Karena itu, mari segera bergabung di Universitas Terbuka Surabaya di alamat kampus CUNER Mulyorejo, Surabaya. Tentukan masa depan belajar mandiri di mana saja, kapan saja, bersama Universitas Terbuka Surabaya. Mari membangun Lamongan bersama pemimpin yang lahir dari rakyat oleh rakyat. untuk rakyat. Coblos nomor 1. Nomor 1. Handoyo Astiti. Handoyo Astiti. Handoyo Astiti. Bismillahirrahmanirrahim. Coblos nomor 1. Kompak menang. Rakyat sejahtera. Yuhronur Effendi, calon Bupati Lamongan bersama wakilnya Kiai Ro'uf akan memprogramkan perbaikan infrastruktur jalan di seluruh wilayah Kabupaten Lamongan. Yuhronur Effendi bersama Kiai Ro'uf akan membangun jalan agar distribusi hasil panen menjadi efisien, efektif, dan lancar. Pilih nomor 2, coblos batiknya. Karsa, Kartika Sain hadir untuk perubahan demi kesejahteraan semua masyarakat Lamongan tercinta. Pemerataan dan keadilan dalam kebijakan pembangunan adalah program prioritas Karsa. Mari bersama bergabung dengan Karsa, insya Allah berkah. Jangan lupa coblos kudung hijau nomor 3. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Masih bersama saya Syifa Fauzia dan masih bersama Pak Aang dari Bawaslu dan juga Pak Surokim dari pengamat peneliti senior SSC. Kita sebelumnya membahas mengenai kalau misalnya di kota urban itu efektivitasnya turun begitu ya Pak ya. Kalau di wilayah yang rural begitu bagaimana Pak? Apakah masih tinggi apa sama di wilayah urban? Efektivitas itu ada kaitannya dengan pergerakan pemilih rasional. Semakin rasional pemilihnya, biasanya dia semakin kritis. Jadi dia bisa menerima uang lalu tidak memilih. Tapi kalau pemilih itu tradisional, tipikal anut grubyuk gitu, sami nawa atokna itu tergantung patronnya ini. Dia agak susah mempunyai sikap independensi dan kritis itu. Sehingga MP menurut saya money politics itu masih tetap menjadi tantangan ya untuk pengawasan di wilayah rural pedesaan atau daerah-daerah yang dimana Bawaslu sudah punya peta-peta kerawanannya itu. Kayaknya sih itu akan sepanjang masa ada pemilu namanya money politik pasti tidak bisa dihilangkan. Karena bagi paslon, bagi tim ses itu termasuk peta jalan tol ya, peta jalan pintas. Karena orang kalau sudah diiming-iming itu sama duit pasti ya tadi tergantung daya kritisnya tadi itu. Makanya kemudian saya juga membayangkan gimana ya caranya taruhlah orang kemudian bisa memantau pergerakan money politik di Madura gitu. Semisal yang sering menjadi langganan soal ini. Sulit rasanya ya tanpa ada extraordinary gitu karena jangkauan jumlah pemantau, banyaknya pemantau itu ngumpulnya ada di perkotaan, bukan di pedesaan. Jadi justru di pedesaan itu ya yang perlu diamati itu ya tokoh-tokoh patronnya ini yang sering menjadi itu ya. Jadi ini akan menurut saya akan dari masa ke masa akan tetap berlaku, terus ada dan, begitu ya Pak ya. Dan perlu ada mekanisme yang lebih ketat ya pengawasan terkait dengan hal itu. Termasuk tadi di dalamnya barangkali anak-anak muda yang ketika akses informasi melalui medsos itu sudah kuat, dia kan juga nanti lama-lama akan menjadi pemilih rasional juga. Siapa tahu barisan-barisan anak-anak muda kelas menengah itulah yang akan menjadi cikal bakal
menjadi pemantau-pemantau untuk melihat pergerakan politik uang di pedesaan tadi itu. Apalagi kalau mendekati pemilu ya Pak ya, pada tanggal 9 Serangan Oktober fajar, nanti. gitu. Ya, serangan fajar itu sangat banyak sekali. Lalu dari Bawaslu sendiri bagaimana Pak cara mengkontrol adanya money politik ini? Ya, jadi hasil survei yang disampaikan Pak Surokim ini juga sangat luar biasa. Setidaknya di wilayah urban cukup membanggakan bagi kami bahwa tingkat efektivitas terkait dengan penggunaan money politik terhadap keterpilihan itu juga semakin tergerus di wilayah urban, dan mudah-mudahan nanti di wilayah rural, wilayah perdesaan itu juga akan diikuti. Kami dalam pengalaman penyelenggaraan pemilu maupun pilkada selalu kemudian ketika pada tahapan-tahapan krusial terbitnya money politik, misal di 3 hari masa tenang atau pagi jelang hari Serangan pemungutan, fajar yang kita serangan sebut fajar sebelumnya, itu ya. selalu melakukan upaya-upaya pencegahan dengan melakukan patroli pengawasan, dengan melibatkan semua pihak, tokoh masyarakat, dan melakukan kegiatan keliling di wilayah-wilayah yang sudah kami petakan bahwa ini wilayah yang berpotensi dilakukan praktek politik uang. Kita petakan tokoh-tokoh yang harus kita diberi atensi, karena memang berdasarkan pengalaman sebelumnya yang bersangkutan inilah yang sering melakukan, misal dilakukan oleh tokoh A, tokoh B, tokoh C, itu di setiap desa sudah kami petakan. Terlebih lagi terkait dengan regulasi yang mendasari pelaksanaan pilkada untuk 2020 ini berbeda dengan pemilu 2019 kemarin. Kalau pemilu 2019 kemarin memang di waktu-waktu tertentu subjek hukum yang melakukan praktik politik uang itu dibatasi, hanya tim kampanye. Tapi untuk pilkada ini tidak hanya pelaku ya, bahasanya setiap orang yang memberi maupun menerima itu dikenakan sanksi pidana pilkada. Walaupun dalam proses penanganan pelanggarannya kita juga harus berkolaborasi dengan pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk mengungkap kasus itu, dan kami juga sadar bahwa praktek ini kemungkinan juga ada di wilayah. Upaya yang paling mungkin kita lakukan dan bisa melibatkan semua orang adalah patroli pengawasan itu. Setidaknya bisa mengurangi, dan andai pun tetap ada yang terjadi dan bisa kita ungkap, tentu kita tidak ada toleransi terhadap pelaku praktek politik uang. Iya, informasi Pak kepada pemirsa, bagaimana kategori-kategori yang bisa dikatakan sebagai money politik? Ya, jadi prinsipnya pemberian itu harus didasari pada pengarahan pilihan pemilih, baik untuk memilih salah satu pasangan calon atau bahkan tidak hadir ke TPS. Karena juga bisa jadi pemberian uang agar yang bersangkutan tidak hadir ke TPS itu juga bisa mungkin dilakukan. Apalagi di Jawa Timur, ini dari 19 kabupaten kota ada 2 wilayah yang terdapat pasangan calon tunggal. Ini juga kami sudah antisipasi. Jadi unsur pemberian itu dikatakan praktek money politik, tidak hanya memberi tapi misal diberi, kamu saya kasih ini nanti jangan lupa pilih si A, si B, si C. Ya, itu yang kemudian bisa dikategorikan praktek money politik. Jadi konteksnya untuk mempengaruhi pilihan pemilih, itulah yang harus diungkap dalam proses penanganan pelanggaran. Iya. Lalu seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Ang ini, yang dikenakan sanksi itu tidak hanya si pemberi atau pasangan calon yang berkompetisi begitu, tetapi juga yang menerima, begitu. Bisa dijelaskan Pak kepada pemirsa? Jadi dalam regulasi Pilkada 2020 ini, Undang-Undang tahun 2016, itu memang diatur tidak hanya pemberi saja. Berbeda dengan pemilu 2019, ini pemberi yang dikenakan sanksi. Itu pun dibatasi pada 3 hari masa tenang hanya tim kampanye. Yang pasalnya menyebut setiap orang itu pada tanggal pemungutan suara. Tapi kalau untuk konteks pilkada, antara pemberi dan penerima sama-sama dikenakan sanksi, dan sanksinya pun sama. Sanksinya maksimal 3 tahun kurungan, pidana, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian perlu kami sosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat agar ada kewaspadaan. Namun kalau masyarakat yang sudah menerima itu melaporkan ke Bawaslu, tentu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kemudian ada proses pengusutan pidana pemilihannya, itu pasti majelis hakim akan memberikan
pertimbangan lain untuk masyarakat yang sudah terlanjur menerima namun bersedia untuk melaporkan ke jajaran pengawas. Sehingga tidak terkena sanksi begitu ya, warga yang melaporkan adanya money politik ke Bawaslu. Ke Bawaslu. Baik. Kalau untuk pasangan calon sendiri, Pak, apakah ada sanksi sampai di tahap diskualifikasi begitu? Iya. Kalau untuk kemudian pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif, itu memang ada kewenangan bagi Bawaslu provinsi untuk melakukan proses penindakan terhadap aktivitas-aktivitas pelanggaran administrasi yang mengarah pada keuntungan pasangan calon tertentu. Jangankan itu, tapi untuk 19 kabupaten kota yang terdapat pasangan calon yang petahana, itu pun kami juga menyoroti terkait dengan penggunaan program-program. Hari ini misal di beberapa daerah ada bantuan dari BNPB yang kemudian itu penerimanya sebagian besar menggunakan kaos paslon. Nah, itu juga sedang didalami oleh jajaran pengawas kami, dan itu kalau memang yang melakukan itu dari calon petahana atau bupati wakil bupati yang sedang menjabat saat ini, bisa jadi kejadian di Banggai dan beberapa kabupaten kota luar Jawa yang petahananya didiskualifikasi bisa jadi terjadi di wilayah kami. Baik, Pak Ang dan juga Pak Surokim, nantinya kita masih akan tetap membahas mengenai isu krusial dalam pengawasan Pilkada tahun 2020 setelah yang satu ini. Istana Sehat Chandra Kirana merupakan lembaga pengobatan alternatif yang mutakhir karena menggunakan kristal herbal natural yang terbuat dari bahan-bahan berkhasiat. Sangat efisien untuk mengobati berbagai macam penyakit, baik kronis maupun komplikasi, dan sudah dibuktikan oleh banyak pasien. Saya Dwi dari Mojokerto. Di awal kehamilan saya menderita kanker kelenjar dan saya disarankan oleh dokter untuk kemoterapi. Saya takut untuk kehilangan anak saya, jadi saya disarankan oleh ibu saya untuk ke Istana Sehat Chandra Kirana. Alhamdulillah, anak saya sudah lahir. Dengan terapi Jawa Purba, titik sentral organ bawah dari tubuh manusia, semua problematikanya bisa diselesaikan. Maka dari itu, janganlah ragu, datang dan rasakan manfaatnya. Datanglah segera dan rasakan manfaatnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Khusus edisi Diskominfo Provinsi Jawa Timur bersama saya Syifa Fauzia dan masih bersama Pak Surokim dan juga Pak Ang dari Bawaslu. Kita masih membahas mengenai money politik. Pak Surokim, kira-kira di sini ada informasi bahwa ada fenomena kesenangan masyarakat, bahwa masyarakat banyak dibagi-bagi uang begitu. Nah, kira-kira apakah ada indikasi bahwa money politik ini dialihkan ke bentuk lain begitu, Pak? Apakah ada indikasi-indikasi seperti itu, Pak? Ya, itu yang saya maksud sebagai kreativitas ya. Jadi yang namanya paslon, tim ses, pasti betapapun dia akan membaca regulasi. Mencari celah di regulasi. Itu dari bagian dari pekerjaan kreativitas para tim ses kan ya. Dan kita semua tahu tidak ada yang namanya regulasi itu sempurna kan, pasti ada celah-celahnya. Jadi hal-hal begitu pasti orang akan selalu kreatif ya, mencari celah kira-kira yang tidak kena perangkap hukum apa gitu. Tapi sejauh kreativitas tadi itu kemudian masyarakat kita ini punya apa ya, kepedulian, saya kira perlawanan itu juga akan menjadi shock terapi. Makanya tadi saya bilang hasil survei tadi itu patut disyukuri karena itu sebagai bentuk perlawanan. Bayangin 34% dia akan menghukum. Nah, ini kan bagian dari bentuk perlawanan publik kan gitu. Bahwa orang senang dikasih uang iya, tapi dia sudah mulai memikir bahwa pemilu ini gede biayanya. Kok orang mau main-main dengan persoalan seperti ini? Nah, kalau jumlah pemilih kita nanti yang menjadi pemilih rasional itu kian banyak seperti itu, saya kira betapapun varian tadi itu lama-lama akan jadi pernak-pernik saja. Harapan saya dengan tumbuhnya pemilih rasional yang signifikan, orang akan lebih banyak melihat pada persoalan objektivitas ya, visi misi, program, kompetensi, kapasitas begitu.
karena itu jauh dimensinya lebih luas. Kalau jalan pintas, pemberian, hadiah, money politics, gitu itu kan orang tidak lagi memikir tentang 4 tahun ke depan apa yang terjadi, kan begitu. Jadi seberapapun orang di Indonesia yang mengatakan bahwa diberi itu sesuatu itu yang menyenangkan, tapi kalau mereka punya kesadaran bahwa pemilu ini mencari pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang kompeten, dan itu nanti jumlahnya lebih besar, saya kira apa yang dimaksud dengan euforia tadi itu lama-lama akan turun signifikan. Iya, Pak Surokim, untuk selanjutnya kira-kira pihak-pihak mana saja yang perlu menjadi perhatian khusus dari Bawaslu terkait dengan proses Pilkada tahun 2020 ini nanti? Ya menurut saya memang fokusnya masih ada di peserta ya, peserta. Kalau penyelenggara clear, kalau Mas Aan gini ini rumusnya cuma satu, integritas saja. Sepanjang integritas itu oke, saya kira tidak akan ada persoalan orang menyoal kode etiknya, integritasnya beres. Nah, integritas di level peserta, tim ses, pendukung, relawan, nah ini yang menurut saya agak problematik karena kepentingan orang asal menang itu kadang lebih tinggi dari mempertimbangkan etik tadi itu. Apalagi soal etik itu kan di masa, di masyarakat itu kan tidak seketat etik yang ada di penyelenggara. Paling banter tadi mungkin ancaman pidana. Tapi kalau orang kemudian ya sudah kamu tidak apa-apa, nanti kamu ditanggung gini-gini, ya lebih gampang siasatannya. Jadi menurut saya dalam situasi seperti itu ya kita masih tetap boleh berharap lah ya. Seiring dengan meningkatnya melek politik masyarakat, kecerdasan politik masyarakat, saya kira masyarakat juga sudah berpengalaman dari pemilu ke pemilu. Bahkan ada kecenderungan menarik sekarang begini, kita ini kan pemilu berkali-kali, terus kemudian kalau memilih orang yang ngasih duit itu kan akhirnya kemudian begitu-begitu saja. Nah itu juga sudah ada perkembangan menarik ya di masyarakat kita, sehingga ya saya tetap berharap jumlah orang yang akan melakukan penghukuman tadi terus-menerus meningkat sehingga betul-betul nanti akan lebih tidak efektif untuk menjerakan itu. Gitu. Ya, baik. Kita beralih ke isu yang muncul selanjutnya, Pak Ang. Di sini ada keterlibatan ASN yang masih menjadi perbincangan yang hangat begitu ya. Pendapat Anda, Pak Ang? Ya, jadi sejak kesimpulan di bulan 3 itu pilkada ini dilanjutkan, kami sudah memetakan bahwa tingkat kerawanan penyelenggaraan pilkada 2020 khususnya di wilayah Jawa Timur, selain praktek money politik, yang kedua adalah netralitas aparatur sipil negara. Mengapa demikian? Tentu sederhananya dari 19 kabupaten kota kemarin sebelum pencalonan berpotensi diikuti oleh calon dari unsur petahana. Terakhir perkembangannya ternyata di Kabupaten Sidoarjo itu hampir tidak bisa diikuti oleh petahana karena satu sedang berperkara, kemudian yang satunya wafat karena COVID-19 dan lain sebagainya itu. Namun di wilayah yang lain tentu kita sampai hari ini ada sekitar 26 aparatur sipil negara yang kami rekomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara untuk diperingatkan, diputuskan apakah yang bersangkutan benar melanggar atau tidak dan lain sebagainya. Jadi sebelum tahap pencalonan pun kami sudah melakukan pengawasan terhadap aktivitas ASN. Misal terdapat ASN yang melakukan pendekatan terhadap partai politik agar dia diusulkan sebagai calon bupati atau calon wali kota dan lain sebagainya. Dan itu terbukti. Ternyata ketika pendaftaran ada sekian aparatur sipil negara yang melakukan pendaftaran diusung oleh partai politik untuk maju sebagai calon kepala daerah di 19 kabupaten kota ini. Yang kemudian dari proses itu tentu ada beberapa aktivitas ASN yang memang dalam ketentuan internalnya, peraturan Menpan RB dan lain sebagainya itu harus lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Karena
pelanggaran ASN itu sangat mudah. Nge-like status Facebook itu menurut Menpan RB tidak diperbolehkan. Bukan menurut Bawaslu. Bawaslu hanya melakukan pengawasan. Bila mana ketentuan Menpan RB ini tidak memperbolehkan, Bawaslu hanya meneruskan hasil pengawasan itu ke Kementerian Komisi Aparatur Sipil Negara bisa untuk dapat dijelaskan diambil. Pak Ang lebih detailnya bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang bisa dikenakan sanksi oleh ASN? Jadi didasarkan pada ketentuan Kemenpan RB dan beberapa peraturan yang mengatur terkait dengan aparatur sipil negara itu, aktivitas di Facebook, komentar kepada paslon, nge-like dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan. Atau bahkan aparatur sipil negara yang pasangannya ini mencalonkan diri, itu juga diharuskan untuk ada beberapa ketentuan. Kami Bawaslu tentu sangat berhati-hati untuk kemudian mengambil kesimpulan bahwa temuan dugaan aparatur sipil negara ini layak diteruskan ke ASN atau tidak, itu sangat berhati-hati. Terlebih lagi di media sosial, karena bisa jadi ada laporan ASN ini tidak netral karena foto dengan calon wali kota atau calon bupati. Ternyata fotonya 5 tahun yang lalu dan lain sebagainya. Diupload itu kembali. Iya. Kalau diupload kembali bagaimana Pak? Sama. Kalau memang ada unsur kesengajaan dan tujuannya apa, kita konfirmasi. Oleh karena kami sering mengundang ke ASN itu untuk mengkonfirmasi maksud dan tujuannya apa dan lain sebagainya. Pak Ang, sejauh ini apakah ada data yang konkret begitu untuk temuan-temuan yang dilakukan oleh ASN? Kalau total yang sudah kami sampaikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara itu ada 26 aparatur sipil negara yang diduga melanggar, dan sekian banyak juga dari 26 itu hampir semuanya sudah diputus oleh Komisi ASN bahwa yang bersangkutan melanggar dan diberikan bisa peringatan sedang, peringatan keras dan lain sebagainya, itu yang untuk ditindaklanjuti oleh gubernur bila mana pejabat ASN tersebut merupakan di lingkungan Pemprov atau oleh bupati wali kota bila mana ASN itu bekerja di wilayah pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Baik Pak Ang, dan juga nantinya kita akan dengarkan bagaimana statement dari Pak Surokim terkait dengan keterlibatan ASN, tetap di TV sebelah Nusantara. Boleh diceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya pondok pesantren ini? Hingga saat ini sudah puluhan ribu santri yang bermukim di pondok pesantren. Terhitung sejak tahun 1914 yang secara resmi. Dalam tempo tahun pertama saja dia mampu mengembangkan usaha dari 200.000 menjadi 2 miliar. Tips yang bisa Mas Doni berikan? Sedekah harian, sedekah mingguan, sedekah tahunan, dan sedekah berhutang. Jadi saya sebut sedekah berhutang ini adalah menghabiskan saldo yang ada di rekeningmu itu. Mari kita lihat keajaiban Tuhan. Saksikan program inspiratif Opop Jatim, Rahasia Sukses Santri, setiap hari Senin pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, hanya di TV 9 Nusantara. Santun menyejukkan. Anda masih bersama dengan kami di program Soka bersama Istana Sehat Chandra Kirana. Manusia di era milenial atau di era sekarang ini enggan sekali menjaga keseimbangan 5P. Ketidakseimbangan pola zikir ini juga bisa micu lambung. Loh kenapa? Karena orang yang jarang zikir itu psikologinya mudah terguncang. Akibatnya gampang stres, pikiran lagi kan? Iya. Apalagi yang tidak bisa menjaga keseimbangan pola makan. Tambah parah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiri Sancoko beserta Ibunda Lis Jarita siap mewujudkan nawa dharma nyata untuk Ponorogo yang lebih hebat. Siap dipilih, siap ditagih. Coblos nomor 1. Di bawah kepemimpinan Ipong Muhlisoni, Ponorogo menjadi lebih maju, berbudaya dan religius. Pembangunan terus meningkat, kesejahteraan rakyat terangkat. Dengan raihan prestasi daerah yang hebat, ditopang dengan kebijakan peduli wong cilik, Ipong Bambang berkomitmen
menjaga amanah rakyat menuntaskan program yang tertunda dan belum terlaksana. Coblos nomor 2, Pangga Ipong. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog khusus Diskominfo Provinsi Jawa Timur bersama saya Syifa Fauzia dan masih bersama Pak Ang dan juga Pak Surokim. Pak Surokim, pendapat Anda terkait dengan keterlibatan ASN di Pilkada tahun 2020 ini? Biasanya akan patut diperhatikan dan patut hati-hati kalau ada unsur dari ASN itu yang maju di sana, ya. Dan itu kan petanya sudah ada siapa yang ASN yang maju di wilayah-wilayah Pilkada Jawa Timur ini. Karena memang kenapa kemudian itu perlu diwaspadai, karena di sana ada sumber daya negara. Sumber daya negara yang bisa jadi akan digunakan untuk kontestasi. Kepentingannya di sana. Dan sepanjang yang saya tahu, titik krusialnya yang patut diwaspadai itu melihat pencermatan selama ini itu pada level-level menengah ke atas. Jadi pada jabatan-jabatan di mana dia akan terkoneksi dengan keputusan politik. Jadi orang biasanya ingin jadi kepala dinas, ya, orang ingin jadi, bahkan sekarang itu di daerah-daerah, Pak, itu bisa jadi loh, sampai kepala sekolah itu bisa terhubung dengan pilkada. Jadi untuk menjadi kepala sekolah dia juga harus berkeringat di pilkada, bayangin situasi seperti itu. Nah, maka kalau hal-hal seperti itu kemudian tidak diantisipasi secara serius, maka nanti politisasi birokrasi juga akan tinggi. Jadi pengawasan mohon diintenskan ke peluang-peluang mobilisasi begitu itu dari ASN supaya kemudian memang aparatur negara ini menggunakan aset negara itu bisa lebih netral dan bisa lebih independen. Walaupun faktanya memang butuh butuh usaha ekstra ya untuk pengawasan itu, karena banyak juga ASN yang maju dalam konteks politik lalu punya teman kolega bawahan yang masih ada di struktur birokrasi. Saya kira optimalisasi komisi ASN, optimalisasi Bawaslu, memberikan warning, peringatan. ASN itu masuk kategori pemilih cerdas kok menurut saya. Sehingga sebenarnya enggak susah-susah amat kalau diberi warning itu. Kadang-kadang ya memang kalau medsos itu urusannya agak sedikit rumit ya. Kadang-kadang yang masuk kategori hyper itu kadang-kadang enggak sadar soal like, share, and follow itu. Loh, baru sadar kalau ya kan saya kan ini. Ngapain tadi ada teman yang kirim saya share gitu. Ya begitu-begitu memang butuh edukasi ya. Dan seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat, mohon jangan lelah-lelah ya, terutama penyelenggara, pengawas, untuk terus mensosialisasi itu. Kemudian ada preventifnya, ada semacam pengendalian diri ya dari para ASN itu, bahwa ini marwah yang harus dijaga dan kira-kira pemanfaatan ya aset-aset negara itu bisa lebih independen menurut saya. Iya, kalau sejauh ini pengamatan dari Pak Surokim sendiri, apakah sudah terjadi begitu Pak? Atau bahkan banyak terjadi di beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur? Yang paling krusial itu kan bantuan dari berbagai pihak, lalu kemudian ketika didistribusi diberi cap. Itu kan sudah modus di mana-mana kan begitu itu. Dan keuntungan itu ada di mana? Ya mereka-mereka yang punya koneksi dengan birokrasi. Kadang incumbent tidak maju, Pak. Tapi incumbent ini juga punya kepentingan terhadap calon yang maju. Dan itu policy kebijakan itu kadang-kadang bisa mengkoneksi itu. Apalagi kalau tadi ini bantuan dari pemerintah pusat lalu yang bagi kandidat. Ya itu kan sudah ini ya. Dan alhamdulillah ya, saya kira dengan adanya medsos ini dibalik tadi ya yang potensi negatifnya itu, akses informasi itu bisa lebih cepat. Jadi orang difoto sekarang di medsos itu jauh lebih takut ya. Ya itu juga patut disyukuri menurut saya. Ya mungkin itulah perkembangan zaman ya. Yang pada intinya betapapun incumbent atau dia harus lebih hati-hati bahwa
dia itu aparatur yang memang terikat pada aturan-aturan yang jauh lebih ketat daripada Iya. sipil ya. Mungkin ini pertanyaan dari pemirsa atau masyarakat di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Mengapa sih Pak keterlibatan ASN ini selalu saja terjadi di setiap pelaksanaan pilkada? Ya karena mereka dari sisi SDM ya sebenarnya enggak terlalu signifikan juga sih. Terutama mobilisasi aset negara tadi itu. Jadi penggunaan aset negara itu yang kemudian kenapa ASN itu selama ini menjadi apa ya daya tarik ya, jadi daya tarik paslon. Dan mereka tentu punya struktur ya. Yeah. Bagaimana kita tahu ASN itu kan tidak hanya ada di daerah, tapi juga sampai kecamatan dan sampai punya relasi kuasa di kelurahan, RT, RW bawah. Yeah. Nah struktur itu yang kemudian selama ini masih dianggap seksi untuk kemudian bisa menjangkau pemilih dan voter yang ujung-ujungnya memang untuk memilih gitu. Jadi dalam konteks masyarakat di mana masyarakatnya kian tradisional, maka struktur birokrasi kian kuat. Patronnya kian kuat. Orang masih menganggap aparatur pemerintah itu menjadi rujukan. Nah, kalau situasinya seperti itu ya pasti birokrasi akan selalu penting. Di sana letak pentingnya. Orang camat kalau merintah kepada kepala desa lebih mudah. Yeah. Bupati memerintah kepada camat lebih mudah. Jadi situ sebenarnya konteksnya. Sehingga kenapa kemudian ASN selalu seksi dalam setiap pilkada? Ya karena dia punya relasi kuasa dalam bahasa saya itu. Dia terkoneksi dengan voter bahkan sampai bawah. Apakah bisa disebut sebagai faktor kemenangan Pak jika ASN banyak terlibat dalam pilkada? Bukan ASN-nya ya, Ya. tapi efek tadi itu. Semisal saya ini bupati, Ya. incumbent. Saya memang tidak menyalonkan. Tapi kemudian saya datang ke RT RW. Iya. Lalu ditanya, Pak Bupati nanti nyoblos siapa? Nah itu yang saya maksud ya. Iya. Ada persoalan begitu. Apalagi kalau kemudian bupatinya aktif. 1 minggu sebelumnya dia datang terus ke tempat Iya. mana. Ya. Saya enggak kampanye. Saya ini sedang menjelaskan tentang bantuan-bantuan. Jadi ya di sana ya problematiknya itu ya. Iya. Jadi kenapa kemudian ASN diperketat, struktur birokrasi diperketat ya memang bagian dari cara untuk menjaga independensi tadi itu. Iya, Pak Ang, pendapat Anda? Iya, jadi kalau kemudian mengacu pada data pelanggaran di Komisi Aparatur Sipil Negara memang 43% ya. Motif aparatur sipil negara melakukan tindakan yang dianggap tidak netral dalam konteks pemilihan itu karena faktor satu mempertahankan posisinya atau menggeser posisinya untuk yang lebih baik. Itu hanya sekian persen, 12% karena faktor ketidaktahuan bahwa foto dengan paslon itu dilarang. Iya. Hal-hal itu juga ada kemungkinan, tapi kekerabatan itu juga memiliki pengaruh yang cukup lumayan besar dari data Komisi Aparatur Sipil Negara yang kemudian melandasi kenapa ASN ini tidak netral. Tapi pada prinsipnya kami memperlakukan ASN ini sama dengan diri kami sendiri. Yang di hadapan publik kami juga harus menampilkan bahwa kami ini tidak memihak. Walaupun pada hari pemungutan kami juga punya hak untuk menentukan pilihannya. Iya. Itu. Oleh karenanya kami sangat berhati-hati betul dalam memperlakukan aparatur sipil negara karena mau tidak mau yang bersangkutan juga pemilih, yang bersangkutan juga punya hak untuk tahu visi misi pasangan calon dan lain sebagainya. Oleh karenanya bagaimana ASN kepala desa untuk tahu visi misinya kalau ikut kampanye nggak boleh. Ada metode kampanye yang bisa diikuti oleh ASN, misal dengan mengikuti debat terbuka atau melihat dari baliho-baliho yang terpasang atau dari iklan yang nantinya 14 hari sebelum masa tenang dan beberapa, tapi untuk fisik itu yang belum bisa dilakukan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara. Iya, kalau selama ini selama proses apakah sanksi yang dikenakan oleh ASN ini pada tahap pemecatan begitu Pak? Apakah ada? Kalau di Jawa Timur belum ada untuk sampai pemberhentian tidak terhormat, tapi di luar Jawa seingat saya ada camat dan beberapa kepala bagian di salah satu instansi itu ada. Kalau di Jawa Timur sanksi paling keras itu ya penundaan masa jabatan.
kenaikan masa jabatan. Itu terjadi di tahun 2020, Pak? Di 2020 ini. Iya, berarti sanksi yang dikenakan secara langsung diterapkan begitu ya, Pak ya? Iya. Sanksi-sanksi lainnya, Pak, seperti apa? Yang lain peringatan sedang, peringatan keras gitu-gitu sih. Baik. Pak Surokim, kira-kira isu krusial lainnya yang luput dari perhatian Bawaslu kira-kira apa, Pak? Selain medsos, saya kira juga sebaran informasi. Akhir-akhir ini ramai ya orang bicara tentang perang lembaga survei dalam konteks pilkada. Jadi ya itu bagian dari ini ya, kita belajar demokrasi kan. Sebenarnya institusi-institusi ini kan baru toh hadir di Indonesia itu, menyemarakkan demokrasi kita. Makanya saya tadi bilang kadang-kadang regulasinya belum menjangkau. Tapi alhamdulillah kan sekarang sudah ada mekanisme pendaftaran, lembaga yang ingin memantau harus terdaftar di KPU. Saya kira sudah ada progres daripada dulu sebelum-sebelumnya. Nah, seiring dengan kemajuan masyarakat, pasti karena nanti ada ornamen-ornamen baru yang hadir untuk menyemarakkan demokrasi, dan itu menurut saya bagian dari cara pendewasaan kita saja. Saya mempercayai bahwa jumlah orang yang waras, jumlah orang yang masih berpikir logik itu masih banyak di Indonesia ini, majority. Seberapapun toh yang namanya siasat, seberapapun toh yang namanya tindakan curang, itu secara logik saya tidak akan bisa mengalahkan logika publik yang sehat tadi. Baik, itu. Pak Surokim dan juga Pak Ang, karena waktu kita sangat terbatas sekali, Pak Surokim, kami mohon untuk memberikan closing statement untuk pemirsa. Ya, bahwa akan ada isu-isu yang kian mendekati waktu pemilu akan kian santer, termasuk di dalamnya black campaign. Mungkin negatif campaign masih dimungkinkan, tapi dalam bayangan saya, negatif campaign, black campaign dalam konteks masyarakat yang high culture politik seperti di kita, lebih baik tidak dilakukan. Karena itu akan merugikan paslon sendiri. Bermainlah politik secara terhormat dengan sehat, dan bila perlu fully respect. Jadikan politik ini sebagai ajang yang saling menghormati. Ya, baik Pak Ang. Ya, utamanya Pilkada 2020 kami dari penyelenggara mengharap semua pihak untuk mematuhi khususnya protokol kesehatan yang merupakan prasyarat agar pilkada ini bisa dinyatakan sukses tidak menjadi klaster baru, dan semua elemen juga melakukan perlawanan terhadap yang namanya praktek politik uang untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Itu yang saya rasa perlu dukungan oleh semua pihak agar kami di Bawaslu, kawan-kawan KPU juga bisa melaksanakan penyelenggaraan ini sebagaimana mestinya. Baik. Terima kasih banyak kami ucapkan atas waktunya Pak Aang Kunafi, SHMH selaku Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Aang atas waktunya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Surokim Abdussalam selaku peneliti senior SSC dan juga Dekan Visip UTM. Dan pemirsa jangan lupa mari kita saling bersinergi untuk mensukseskan Pilkada tahun 2020 nanti yang akan diselenggarakan pada 9 Desember tahun 2020. Saya Syifa Fauzia, pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh